Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saja semua kita untuk bangkit berdiri. Senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan tempat ini. Kita percaya itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, izinkan saya membagikan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1 yang berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu, atas Injil Engkau di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kepastian penuh bahwa kami telah diselamatkan Tuhan, bahwa karena pengorbanan Engkau kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan itu. Terima kasih Tuhan untuk Injil yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, dengan tidak ada lagi halangan, bahkan hambatan untuk kami datang menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kami telah dimerdekakan di dalam Engkau, karena Engkau telah hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Engkau. Biarlah kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan bersorak-sorai. Amen. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Come on. Hey. Yes Lord.
juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku
Yes Lord. Tetapi setelah genaplah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang anak perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Injil yang memenangkan kami Tuhan. Biarlah pengorbanan Engkau di kayu salib tidak sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Injil ini yang menguatkan iman setiap kami untuk berjalan dalam masa-masa ini Tuhan. Bahwa benar Injil Engkau yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, kami tidak akan gentar lagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah menyelesaikannya di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. I worship you God. Yes Lord. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena betapa luar biasanya Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Yes, thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior
chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing, unending love, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace. Thank you and thank you. Thank you for your amazing grace. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you for saving us, menyelamatkan kami. Terima kasih membebaskan kami Tuhan dari belenggu ikatan dosa. Kami dapat memiliki kehidupan yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan firman-Mu Tuhan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, in Christ, kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Thank you oleh darah Kristus. Thank you. Thank you. Thank you Jesus. Thank you God. Kami yang dahulu jauh oleh darah Kristus sekarang menjadi dekat. Kami yang dahulu terbelenggu oleh ikatan dosa sudah dibebaskan. Dan kami dapat dengan bebas berlari mendekat kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan Engkau layak Tuhan atas pujian kami. Engkau layak atas hidup kami. Engkau layak atas hormat kami. Engkau layak atas kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak kami. Thank you for trusting us this generation. Terima kasih Engkau telah mempercayakan generasi ini bagi kami. For this future generation. Untuk generasi masa depan yang akan mengambil alih. Yang akan berdiri di atas kebenaran Engkau. Yang akan memancarkan sinar kemuliaan Engkau. Yang akan menyebarkan kasih karunia Tuhan. Bagi teman-teman mereka, bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan mereka. Terima kasih Engkau juga telah menyelamatkan mereka. Kau telah menebus mereka. Kau telah memanggil mereka untuk hidup di dalam kebenaran Engkau. Tuhan kami berdoa, sama seperti para pahlawan yang sedang menyiapkan anak panah di dalam tabung pahlawannya Tuhan, di dalam tabung anak panahnya. Tuhan kami berdoa, mereka adalah generasi-generasi yang sedang dibentuk, mereka sedang dipersiapkan untuk pada waktunya nanti mereka akan melesat, mencapai sasaran, mencapai tujuan yang telah pahlawan itu tentukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran Tuhan hidup di dalam mereka. Kebenaran yang telah membebaskan mereka. Kebenaran yang telah membuat mereka memperoleh tujuan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami berdoa. Mereka adalah generasi-generasi, mereka adalah anak-anak yang akan membungkam setiap siasat dari si jahat. Dari mulut mereka akan keluar kebenaran firman Tuhan. Ia akan membungkam setiap siasat dari si jahat. Ia akan menghalau setiap panah api si jahat. Oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tolonglah kami Tuhan, setiap orang tua, setiap orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Tolonglah kami Tuhan, untuk hidup menurut kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat mendidik, kami bisa mengajar,
Kami bisa memberikan impartasi, memberikan teladan hidup dari mereka. Mereka bisa belajar dari kami. Untuk kami benar-benar mengasihi Engkau, untuk kami benar-benar mengenal Engkau. Dan saat ini mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam sekolah minggu, dalam kelas. Berikan mereka roh ketaatan. Biar mereka fokus kepada firman-Mu Tuhan. Mereka akan bertumbuh sehat. Mereka akan bertumbuh dewasa dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap guru-guru yang akan mengajar. Kami berdoa untuk urapan Tuhan. Kami berdoa untuk sukacita dan damai sejahtera. Ada otoritas ilahi mengalir dalam kehidupan setiap guru yang akan mengajar. Setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, itu diterima oleh setiap anak-anak kami. Dan mereka akan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kids, you may go to your class. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. We have celebrate our Independence Day karena kita telah merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara dengan salam kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Kita dibebaskan dari penjajahan dan kita telah dibebaskan dari dosa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita telah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, dan saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat pemberian kita, lewat persembahan kita. Dan firman Tuhan berkata di Amsal 10 ayat 22, biar ini menjadi pengingat buat kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Bahwa kita hidup dari berkat Tuhan. Kita hidup bukan dari susah payah kita. It's only by Him. Hanya karena Dia. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami hidup bukan dari susah payah kami, bukan dari kerja keras kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhanlah yang membuat kami beroleh kekayaan. Yang berkat Tuhanlah yang membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran ini menjadi bagian kami, menjadi kehidupan kami. Kami siap memberi di rumah Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu Saudara berikan secara langsung, secara tunai melalui amplop persembahan yang akan dijalankan, dan bisa juga Bapak Ibu Saudara berikan melalui transfer bank ke akun rekening gereja yang sudah tertera di slide. Oke, sambil Bapak Ibu Saudara memberi persembahan, ada beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama-sama sepanjang minggu ini. Silakan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami di dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya, kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan terus menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Berikutnya, dalam rangka ucapan syukur menjelang ulang tahun jemaat,
Kami mengajak setiap jemaat untuk dapat terlibat dengan memberikan sumbangan dalam bentuk sembako maupun uang tunai yang nantinya akan disalurkan lewat kegiatan Love in Action pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Panti Asuhan Dorcas Tondano. Pengumpulan sembako tersedia sampai dengan hari Jumat 23 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Bapak Ferdi dan staf gereja. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk bergabung dalam perayaan ulang tahun Jemaat Every Nation Church Manado yang ke-32 pada hari Minggu 25 Agustus 2024 jam 10 pagi di Gedung IN Manado. Untuk kegiatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membawa makanan kecil dan semacamnya untuk dinikmati bersama. Dan yang terakhir ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya di dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Oke, Bapak Ibu, sedikit penegasan untuk kegiatan Love in Action nantinya pada hari Sabtu. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu yang akan terlibat dalam kegiatan Love in Action ini untuk dapat segera mengumpulkan list barang-barang yang akan kita berikan nantinya di Panti Asuhan Dorcas di Tondano, dan dikumpulkan dalam minggu ini. Ingat sekali lagi, dalam minggu ini. Oke, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pergi ke Panti Asuhan nanti bisa berkumpul nantinya pada hari Sabtu di tempat ini. Kita akan berkumpul di gereja jam 9 pagi, lalu kita akan berangkat bersama-sama ke Tondano nantinya. Oke, dan ada pengumuman tambahan. Kami semua mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengajak bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam kelas leadership 113, dalam kelas leadership 113 L113 L113 Every Nation Indonesia, oke, dalam bahasa Indonesia. Dan saudara, apa ini kelas leadership L113, leadership 113? Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan dan menolong setiap pemimpin untuk lebih efektif dalam peran pelayannya. Salah satu nilai kita apa? Pengembangan kepemimpinan. Kita sedang mempersiapkan para pemimpin yang akan nantinya dapat memimpin secara efektif dalam pelayanannya ketika nantinya dia memimpin. Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam yang akan bergabung dalam kelas leadership 113 ini bisa menghubungi Pastor Ivo, dan pendaftaran untuk kelas leadership 113 dibuka sampai dengan 31 Agustus 2024, dan nantinya kelas ini akan dimulai pada bulan Oktober. Mulai bulan Oktober pada tanggal 17 hari Kamis. Dan kelas selanjutnya akan dilakukan setiap hari Kamis. Jadi sudah bisa diketahui kelasnya akan seperti apa. Setiap hari Kamis mulai jam 8 malam sampai dengan jam 10. Ada 2 jam setiap hari Kamis malam, mulai tanggal 17 Oktober, hari Kamis, mulai jam 8 sampai jam 10 malam akan ada kelas Leadership 113. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan bergabung dalam kelas Leadership 113 ini, bisa menghubungi Pastor Ivo. Oke, demikian informasi tambahan, dan selanjutnya saudara siap untuk firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Pastor Leopold Runtuno. Silakan. Terima kasih tim musik. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita di pagi hari ini? Luar biasa. Kita masih tetap dalam seri What Says Us. Apa yang membentuk kita? Saya percaya melalui seri ini
kita akan mengerti dan memahami bagaimana di dalam kita menjalani akan kehidupan. Banyak hal yang datang terjadi dalam kehidupan. Bisa juga kita mendengar pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Karena ini zaman tinggal klik keluar. Jadi perlu mengingatkan jemaat dan perlu memberi pemahaman yang benar kepada jemaat. Dan saya percaya melalui seri ini kita akan semakin mengerti dan semakin dikuatkan akan iman kepercayaan kita. Supaya iman kita tidak mudah goyah. Iman kita tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan akan kita mengerti mana yang baik dan mana yang berguna di dalam kehidupan kita. Sebab tidak semua yang baik itu berguna di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan firman Tuhan kita akan mengerti. Ini yang akan berguna untuk membangun kehidupan rohani kita. Untuk kita bertumbuh mengenal Tuhan. Dan mengerti akan hati Tuhan. Sehingga pengejaran-pengejaran yang datang tidak membuat kita menjadi bimbang. Membuat kita goyah. Tetapi saya percaya melalui seri ini kita semakin diarahkan. Semakin dituntun dan mempunyai pengertian yang benar bagaimana untuk kita menjalani kehidupan yang menghormati Tuhan, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, dan kehidupan yang percaya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Inilah seri selama 1 bulan ini. Dan pagi hari ini di minggu ketiga, saya akan membawa tentang Injil. Injil kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang telah menjadi manusia Yesus telah mati di atas kayu salib dan Yesus telah mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga ia bangkit dan naik ke surga. Dan saya percaya melalui seri ini, jemaat akan mempunyai suatu pengertian dan mengerti tentang Injil. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga kita akan menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada pagi hari ini, saya mengundang sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21. Boleh saya ajak bangkit berdiri? Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami ini, khususnya pada firman pagi hari ini Tuhan. Hamba meminta kepada Engkau, Engkau mewahyukan akan arti keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami mempunyai keyakinan dan mempunyai pegangan akan Injil Tuhan. Dan ini membuat kami semakin menjadi pribadi yang dapat diandalkan Tuhan. Dan lewat kehidupan kami ini, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama itu? Di dalam firman Tuhan katakan bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehidupan yang lama, bahwa kita ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah maka Injil datang. Karena kita ini orang yang berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Karena itulah tujuan daripada Injil. Sehingga pada saat kita mengerti dan menyadari bahwa kita membutuhkan seorang penolong di dalam kehidupan kita untuk membebaskan dari setiap belenggu dosa yang datang, yang sering menghampiri dalam kehidupan kita. Injil adalah kabar baik. Injil sebuah kabar baik. Injil adalah kabar perdamaian. Dan Injil adalah kabar penebusan. Karena itu perlu kita memahami bahwa Yesus sudah mati. Karena ulah setiap kita. Yesus menderita karena dosa kita. Minggu lalu Pastor Ripo dinyatakan bahwa Yesus mengambil tubuhnya, tubuh manusia untuk ditambahkan kepada dia. Dan tubuh yang sudah kotor ini, sudah yang banyak hal yang sudah melekat dalam tubuh ini. Tetapi Yesus mengambil itu. Dan Tuhan, dia waktu itu, dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Tetapi dia tidak memakai keilahian dia. Tetapi dia memakai tubuh yang fana ini. Dan karena ulah manusia ini, bahwa dia menjalani kehidupan. Di dalam dia menjalani kehidupan, bahwa dia tidak berdosa memakai dengan tubuh yang fana. Tubuh yang fana, tubuh yang kotor ini. Dia memakai, tetapi dia tidak berbuat dosa, membuat kesalahan. Dan inilah yang perlu kita melihat. Bahwa kita mampu dan kita bisa
untuk mengalahkan. Karena di dalam kehidupan kita seringkali sudah begini kita tabiat. Sudah begini kita lahir ke dunia. Mau bikin apa? Tetapi Kristus menunjukkan dia bisa. Karena itu kita bisa juga melakukan itu. Tapi bagaimana untuk kita percaya dan yakin bahwa kita bisa. Inilah kabar baik. Bahwa Tuhan telah memampukan kita untuk dapat melakukan seperti apa yang Ia lakukan. Inilah kabar. Inilah kabar baik yang terus kita ingat dan memberi motivasi kepada kita. Bahwa tubuh yang lama ini Tuhan telah kalahkan. Dan Tuhan telah memakankan tubuh yang baru kepada kita. Inilah perlu menjadi pegangan kita. Bahwa Injil keselamatan, Injil kabar baik, bukan Injil nasihat baik. Injil kabar baik, bukan nasihat baik. Kalau agama lain memberi nasihat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita berbeda. Bahwa Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Yang perlu kita menerima dan percaya. Kita perlu menerima dan percaya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tambahkan itu. Kita hanya mau menerima dan percaya dan melakukan itu. Inilah kabar. Ini yang perlu kita bentuk di dalam pikiran kita. Bahwa keselamatan itu sudah nyata. Pengampunan sudah nyata. Sebab lewat pembacaan dia tadi bahwa Yesus telah mendamaikan. Kalau Tuhan telah mendamaikan, apalagi untuk kita ragu? Injil merubah kita. Injil memberi kita rasa aman. Injil memberi kita kepercayaan. Kalau Injil kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu secuil sedikit pun kita tambahkan di dalam karya keselamatan. Kita akan melakukan itu. Kita akan menjadi saksi. Kita akan membawa kabar baik. Karena hidup kita berubah. Maka orang akan melihat sungguh Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan inilah Injil yang Tuhan mau kita hidupi. Inilah doktrin yang harus kita pegang. Inilah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kalau kebenaran memerdekakan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat membawa kebenaran itu. Kita akan hidup bukan lagi di dalam penuduhan. Kita bukan hidup lagi di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Artinya bukan kita tidak aman dari itu. Itu bisa datang, tetapi kita mengerti bahwa semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai, Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita hanya perlu menerima dan percaya
apa yang sudah Kristus kerjakan. Dan saya percaya lewat seri ini kita akan mengerti dan mempunyai pegangan. Pada tanggal 25 nanti kita akan berbicara tentang gereja. Dan ketepatan kita akan merayakan hari jadi gereja. Mari kita sama-sama menjadikan Injil menjadi kabar baik bagi orang lain. Di ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya tutup dengan 2 Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan kita ada satu tujuan. Supaya apa yang kita menerima dari karya keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Dan inilah dapat kita menceritakan bagi orang lain yang membutuhkan kabar baik. Injil untuk orang mendengar ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Seperti Yesus berkorban bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Ada harganya yang dia bayar. Demikian juga pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil ada sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang akan kita lakukan. Dan saya teringat dengan cerita bagaimana anak-anak youth ke Surabaya dan apa yang dapat mereka dapat sana. Mereka bilang, di dalam perbedaan, di dalam suku yang berbeda, di dalam pulau yang berbeda, di situ mereka hanya mendengar tentang Injil. Di pulau, di kota yang berbeda, di situ mereka dengar satu visi, yaitu Injil. Dan biarlah ini menjadi bagian kita, menjadi motivasi kita untuk terus dapat membawa kabar baik kepada saudara kita, kepada teman kerja kita, kepada teman-teman kuliah kita, atau teman-teman kelas kita. Dan lewat firman ini, saya berdoa, saudara mendapat pencerahan. Saudara mendapatkan satu pengertian. Dan saudara dapat menceritakan itu.
biarlah nama Kristus dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Jadi, Injil kabar baik, bukan nasihat baik. Ini yang membedakan dengan agama lain. Agama Kristen berbicara Injil, kabar baik. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita tambahkan di dalam karya keselamatan Tuhan. Tetapi kita hanya menerima dan percaya. Tetapi agama lain mengajar bahwa ada sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tetapi yang menjadi perbedaan dengan agama Kristen, kita hanya menerima dan percaya bahwa Yesus sudah mengerjakan itu sempurna adanya. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Buka hati kita. Dan biarlah Roh Kudus menolong, menjamah, saat ini kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Engkau. Lewat pembacaan dan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau menaruh satu perkataan kepada kami. Dan itu akan membuat kami percaya Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Yes Lord, we worship you Jesus. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita. Yes Lord, sebab kuasanya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku dalam
dosa. Yesus yang pegang, Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah murni. Yes Lord, Dia bangkitku mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Yesus dalamku. Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Yesus dalamku. Yes Lord, we worship You Lord. Yes Lord, ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Come on church, let's sing. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku sampai nanti ku dipanggil pulang. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti bukan terus bernyanyi karena Dia Yesus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Yes Lord, kemuliaan hanya pada. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalam. Saat usai nanti, saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapa, terima kasih luar biasa apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang sudah Kau kerjakan. Pengorbanan Yesus bagi kami. Dia yang tidak berdosa telah dibuat berdosa oleh karena kami, oleh karena setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang sudah Yesus kerjakan bagi kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat memahami kebenaran ini dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kebenaran ini memerdekakan setiap hidup kami
untuk kami hidup di dalam anugerah ini Tuhan. Anugerah keselamatan yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang tidak berdosa menjadi dosa oleh kami. Menanggung setiap pelanggaran kami, menanggung setiap kutuk dosa kami. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak, kami berdoa dalam kehidupan setiap kami, setiap jemaat Engkau menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Engkau. Kami tidak akan menukar Kristus dengan apapun dari dunia ini. Kami tidak akan menukar Kristus dengan apapun yang dari dunia ini. Kristus begitu bernilai. Yesus Kristus begitu bernilai. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Berikan iman yang kuat, iman yang kokoh kepada setiap jemaat Every Nation Manado. Untuk teguh di dalam Engkau, untuk teguh di dalam Injil Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Engkau dalam setiap kehidupan kami itu sungguh-sungguh kami hidup di dalam kebenaran Engkau. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat, yang teguh di dalam hidup ini. Di tengah-tengah keadaan dunia ini, di tengah-tengah nilai-nilai dunia ini Tuhan, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat dan teguh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Engkau Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anugerah Engkau terus bekerja bagi setiap jemaat Engkau Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran apapun yang datang dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami percaya kepada Injil yang sejati, Injil yang sejati, Injil yang sejati, yaitu Yesus Kristus sudah mati, dikuburkan, mati, dibangkitkan dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur karena Engkau menyingkapkan kemuliaan anakmu dan membiarkan cahaya Injil-Mu menerangi kami. Dalam kemurahan-Mu yang tidak terbatas, bantulah kami untuk berpegang pada terang firman-Mu yang penuh dengan berkat, dan berikan kami kekuatan untuk melalui setiap proses yang datang dalam kehidupan kami. Dan tuntunlah hati kami Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari diri-Mu, tetapi berdiri teguh dan berpegang pada anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, dan itu akan menjadi bagian di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kami iman yang kuat, iman yang selalu berpegang kepada firman-Mu, dan iman yang selalu melihat akan apa yang Engkau sudah kerjakan Tuhan, bahwa Yesuslah menjadi tujuan iman kami ini. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau telah berikan kepada jemaat di pagi ini Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu yang akan menuntun di jalan-jalan kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi orang yang ingin mendengar kabar baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku berdoa di saat ini Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah studi kami, berkatilah keluarga kami. Dan hamba percaya Tuhan, segala yang baik datangnya daripada Engkau Tuhan. Sebab Engkau akan memberkati menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami, dan apa yang Engkau buat itu baik adanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dan kami percaya Allah Immanuel beserta kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.